Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Asni Eka. Kali ini kita akan belajar tentang sudut dalam bangun ruang. Marilah kita mulai. Sudut dalam bangun ruang. Sudut dalam bangun ruang pada video ini yang akan saya bahas ada dua, yaitu yang pertama sudut antara dua garis bersilangan, yang kedua sudut antara garis dan bidang. Yang pertama dulu, sudut antara dua garis bersilangan. Untuk menentukan sudut antara dua garis bersilangan, saya menggunakan sifat bahwa dua buah sudut itu sama besar jika kedua kakinya itu sejajar dan searah. Ini cara yang pertama. Garis G dan garis H ini dua garis yang bersilangan. Untuk menentukan sudutnya, cara pertama saya membuat titik P ini di sini. Titik P-nya tidak terletak pada garis G maupun pada garis H. Kemudian langkah berikutnya saya buat garis sejajar G melalui P. Ini adalah garis G aksen, yaitu garis sejajar G melalui P. Berikutnya saya buat garis sejajar H melalui P, yaitu garis H aksen. Maka sudut yang dimaksud adalah alfa ini. Cara yang kedua, saya meletakkan titik P pada garis G. Kemudian saya buat garis sejajar H melalui P. Sudut yang dimaksud adalah alfa ini. Kalau yang pertama tidak terletak pada G dan H, yang kedua terletak pada G, kemudian yang ketiga P-nya sekarang saya letakkan pada garis H. Saya buat garis sejajar G melalui P, yaitu G aksen. Maka sudut yang dimaksud adalah alfa ini. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Garis G menembus bidang alfa di titik P. Maka untuk menentukan besar sudut atau sudut antara garis G dan bidang alfanya itu, caranya adalah dengan membuat titik pada garis G, titik H. Nah, kemudian buat garis melalui titik H tadi menembus alfa. Menembusnya di titik H aksen. Garis itu kita beri nama misalnya garis H. Maka garis yang ini melalui P dan melalui H aksen ini merupakan proyeksi dari garis G. Maka sudut yang dimaksud, sudut antara garis G dan bidang alfa itu yang ini. Untuk lebih jelasnya kita pelajari contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Akan kita bahas satu persatu mulai dari besar sudut antara garis AD dan garis BG. Caranya kita cari saja garis sejajar AD atau sejajar BG. Di sini saya pilih yang sejajar BG, yaitu garis AH. Maka besar sudut antara AD dan BG itu sama saja kita mencari besar sudut antara garis AD dan garis AH. Ini sama dengan sudut DAH. AH adalah diagonal sisi pada sisi ADHE. Jadi AH itu membagi sudut DAE sama besar, maka sudut DAH itu adalah 90 derajat dibagi 2, 45 derajat. Yang B, sudut antara garis CH dan garis DE. Kita cari saja garis yang sejajar CH atau sejajar DE. Di sini saya pilih yang sejajar DE. Maka sudut antara garis CH dan garis DE itu sama saja
sudut antara CH dan CF sama dengan sudut FCH. Kalau ini saya tambahkan garis FH, maka akan terbentuk segitiga. CF itu diagonal sisi, CH itu diagonal sisi, FH itu diagonal sisi. Masing-masing tadi panjangnya adalah 4 × 2 cm. Maka segitiga CFH itu adalah segitiga sama sisi, sehingga sudut FCH itu besarnya adalah 60 derajat. Yang C, besar sudut antara garis AG dan bidang ABCD. Caranya kita buat saja garis melalui G tegak lurus terhadap bidang ABCD. Disinilah tegak lurusnya. AC ini adalah proyeksi dari AG pada bidang ABCD. Jadi sudut antara garis AG dan bidang ABCD itu sama saja sudut antara garis AG dan garis AC. Maka sudut yang dimaksud adalah sudut GAC atau alfa ini. Tadi perintahnya yang diminta adalah nilai sin dari alfa ini. Karena sin, maka kita memerlukan sisi depan. Sisi depannya adalah CG. CG itu 4 cm dan sisi miringnya AG 4/3 cm. AG adalah diagonal ruang. Sin alfa sama dengan CG per AG sama dengan 4/4 × 3. Jika disederhanakan 1/3. Kita rasionalkan, kalikan dengan akar 3/3. Jadi sin alfa nilainya akar 3/3. Yang D, sudut antara garis BE dan bidang BDHF. Caranya kita cari proyeksinya BE terhadap BDHF. Proyeksinya adalah BO ini. Karena kalau kita buat garis tegak lurus melalui E, itu menembusnya di O ini. Maka BO itu proyeksi dari BE. Jadi sudut antara garis BE dan bidang BDHF itu sama saja sudut antara BE dan garis BO. Sudut yang dimaksud berarti sudut EBO atau sudut alfa. Untuk mencari besarnya alfa bisa kita gunakan sin alfa. EO itu adalah setengah dari EG. EG-nya 4/3, berarti kalau EO itu EG itu 4/2, berarti kalau EO itu adalah 2/2. Sedangkan yang menjadi sisi miringnya adalah BE. BE itu /2. Maka sin alfa itu sama dengan EO per BE. 2/2 per 4/2 sama dengan setengah. Sin yang nilainya setengah adalah sin 30 derajat. Jadi sudut antara BE dan bidang BDHF adalah 30 derajat. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.